Hatiku milikmu seluruhnya, hatiku milikmu seluruhnya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapak. Kalau Tuhan saat ini sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, bukan cuma mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah benih itu ya Bapa yang pertama dalam hidup kami itu berbuah kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali ganda ya Bapa. Benih firman itu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, biar hamba menyampaikan isi hati Tuhan, bukan oleh karena hikmat marifat manusia, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang hal memberi. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa saat ini dalam suasana Imlek itu seringkali identiknya dengan orang yang memberikan angpau gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah saat ini kita akan membahas tentang hal memberi yang ada di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 mulai sampai nanti ayat 14. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 14. Nah, saya akan lihatkan di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas ayat per ayat. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Ayat ke-6 ini menunjukkan bahwa ada yang namanya prinsip tabur tuai di dalam memberi Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberi, baik itu mungkin bisa harta kita, tenaga kita, waktu kita untuk menolong orang lain, kita akan menuainya Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus menggunakan ilustrasi di sini dengan menggambarkan prinsip memberi itu seperti seorang petani yang menabur benih Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, petani itu, kalau kita melihat petani itu Bapak Ibu Saudara, petani itu tidak akan menghemat benihnya, karena dia tahu semakin banyak benih yang ditabur akan semakin banyak potensi untuk dia menuai Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin petani itu menghemat yang namanya benih, dia punya benih, lalu enggak usah lah, ini aku kasih beberapa aja lah benihnya, nanti saya simpen benihnya. Saya percaya sebanyak benih yang dia punya, sebanyak itulah dia akan taburkan di tanah yang subur Bapak Ibu Saudara. Nah begitu pula dalam hidup kita, semakin kita tahu bahwa semakin banyak benih yang kita tabur, itu kebaikan kita, baik lewat mungkin tenaga kita, baik lewat ide kita, baik lewat mungkin harta kita berikan, baik untuk orang ataupun bahkan yang lebih yaitu untuk Tuhan dan pekerjaannya Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak engkau memberikan untuk Tuhan, itu akan semakin banyak akan kita punya potensi untuk menuainya Bapak Ibu Saudara. Percayalah, apapun yang engkau tabur
itu pasti engkau akan tua, Bapak Ibu saudara. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi di ayat selanjutnya. Ayat 7 dikatakan di situ, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita dalam hal memberi, berilah dengan sukacita dan ikhlas. Jangan kita memberi tetapi kita tidak ikhlas. Jangan memberi tapi tidak dengan sukacita, tetapi dengan sungut-sungut, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ada malah kita tahu, jadi orang-orang mungkin bertanya, bagaimana tentang mungkin memberi persepuluhan atau apa, Bapak Ibu saudara. Memang kalau kita di dalam masalah ini banyak perdebatan, tetapi konteks yang akan kita ambil adalah kalau memang engkau akan memberikan, berikanlah juga, mau itu seberapa, mau 10, 20, 1% pun, 5% pun, asal engkau berikan dengan ikhlas dan sukacita, itu sangat berarti untuk kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Nah, tapi sayangnya orang-orang ngomong kayak gini dan memakai ayat ini, Bapak Ibu saudara. Nah, tapi saya tidak ikhlas ya kok. Sama sekali saya tidak ikhlas gitu kan. Jadi tidak usah sama sekali memberi. Bapak Ibu, kalau kita menghilangkan memberi, baik ini di dalam konteks kehidupan atau ibadah, itu salah sangat besar, Bapak Ibu saudara. Kalau kita melihat janda yang miskin itu, Tuhan Yesus itu menghadap di janda miskin itu waktu ngasih di kotak persembahan. Berarti Tuhan itu juga memperhatikan tentang pemberian kita, Bapak Ibu saudara. Salah kalau mungkin beberapa orang itu karena mungkin dia kecewa dengan gereja, karena mungkin pernah ngasih sama gereja, lalu mungkin disalahgunakan. Endingnya kita tahu saat ini di YouTube ya apa, akhirnya mereka mengkomplain masalah baik perpuluhan, persembahan. Sekarang nggak ada yang namanya gereja nggak usah kasih persembahan. Saya rasa Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Kalau Tuhan mengatakan bahwa memberi itu tidak hal yang penting, pada waktu janda yang miskin itu, dia tidak dikatakan Tuhan menghadap pada waktu janda itu. Jadi diperhatikan loh Bapak Ibu saudara, waktu janda yang miskin itu ngasih itu Tuhan memperhatikan. Kalau itu hal yang tidak penting di dalam sebuah ibadah, pasti Tuhan akan melewatkan momen-momen itu, Bapak Ibu saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memberi itu dikatakan dengan sukacita dan ikhlas. Memang Tuhan tidak melihat jumlah pemberian kita, tetapi motivasi hati kita. Memberi itu harus berasal dari hati yang rela, bukan karena terpaksa atau ingin dipuji. Terkadang ada orang-orang yang memberikan ke gereja cuma untuk ingin dipuji, Bapak Ibu saudara. Tapi mari kita memberikan dengan ikhlas, memang benar-benar untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, ada seorang anak-anak SD itu ditanya sama orang gurunya, apa cita-citamu? Ada orang yang mengatakan, ada anak yang mengatakan aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi insinyur. Ada yang mengatakan aku ingin jadi presiden. Lalu ternyata ada satu anak ditanyain, dia belum menjawab, nak kalau kamu apa ingin cita-citamu? Anak ini ngomong, aku ingin jadi seorang yang dermawan. Lalu bu gurunya bingung, maksudnya apa? Pengusaha atau dermawan itu gimana? Lalu anak ini menjawab, dermawan itu gini bu, seorang dermawan adalah orang yang punya banyak harta dan memberi hartanya itu. Bapak Ibu saudara, anak ini sepenuhnya tidak benar dan sepenuhnya pun tidak salah. Dalam artian ungkapannya ada benarnya, tetapi ungkapannya menurut saya ada salahnya. Dia mengatakan bahwa dermawan itu adalah orang yang punya harta dan memberikan hartanya. Saya bicara Bapak Ibu saudara, dermawan itu bukan orang yang selalu harus punya harta banyak. Karena kita tahu seorang dermawan itu bicara tentang punya, bukan bicara tentang punya banyak harta. Dermawan bukan bicara tentang punya banyak harta, tetapi dermawan itu bicara tentang hati yang banyak atau hati yang murah hati, Bapak Ibu saudara.
Orang bisa punya harta yang banyak, tetapi hatinya tidak dermawan, itu bisa. Nah, jadi dermawan itu bukan bicara tentang harta, tapi dermawan itu bicara tentang hatinya, Bapak Ibu saudara. Contoh yang paling simpel kita bisa lihat adalah janda yang miskin ini. Dikatakan janda yang miskin itu memberikan semua dari penghasilannya hari itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di situ, si janda yang miskin ini mungkin ngasihnya, kalau katakan 2 keping perak, itu mungkin kita umpamakan 2.000 di situ. Padahal di situ ada orang-orang yang kaya lah, yang mungkin bisa ngasih 1 miliar ratusan juta waktu itu. Tapi Tuhan katakan, dialah sang yang menyentuh hati Bapa. Sang dermawan itu bukan orang kaya yang ngasih ratusan juta, tapi sang dermawan itu adalah yang miskin atau kekurangan ini. Jadi kalau kita punya cita-cita menjadi seorang yang dermawan, itu bukan bicara kita menunggu punya harta yang banyak, tetapi dermawan itu bukan bicara tentang harta, tapi dermawan itu bicara tentang hati, Bapak Ibu saya. Ada orang yang hartanya banyak, tapi tidak dermawan. Tapi ada orang yang hartanya sedikit, tapi dia dermawan, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, jadi Tuhan mengatakan bahwa di dalam memberi, Tuhan tidak melihat harta seberapa banyak hartanya, tetapi seberapa banyak kapasitas hatimu dalam murah hati, itu ikhlas atau tidak. Amin, Bapak Ibu saudara. Ayat 7 itu mengajarkan kita tentang kalau kita memberi, berilah dengan sukacita dan ikhlas. Amin, Bapak Ibu saudara. Tapi ini seringkali dijadikan untuk orang-orang yang pelit. Lah, saya tidak rela kok, saya tidak ikhlas kok. Jadi saya tidak usah ngasih persembahan sama sekali, atau tidak usah ngasih memberi pertolongan sama sekali. Nah, itulah menurut saya adalah orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin seperti itu, Bapak Ibu saudara. Lanjutnya, kita akan lihat di ayat 8 dan 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu, ingat Bapak Ibu, senantiasa itu selalu, senantiasa itu tidak cuma sekali-kali, Bapak Ibu saudara, senantiasa itu berkelanjutan, ya, supaya kamu yang memberi dengan hati yang rela ini senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Jadi kita akan cukup dalam segala sesuatu, Bapak Ibu saudara. Bukan cuma harta atau mungkin makanan kita, tapi cukup di dalam yang namanya penyertaan Tuhan yang lainnya juga, Bapak Ibu saudara. Dan malah bukan cuma cukup, ya, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan, Bapak Ibu saudara. Jadi akan punya kelebihan dari namanya kebajikan, punya kelebihan di dalam yang namanya hati yang kebajikan itu, Bapak Ibu saudara. Nah, ayat 8 dan 10 ini mengajarkan kita untuk Tuhan itu akan selalu memenuhi segala keperluan orang yang murah hati di dalam memberi, Bapak Ibu saudara. Amin. Jadi Tuhan berjanji mencukupi kebutuhan orang yang murah hati. Memberi bukan berarti kita akan kekurangan, tetapi justru akan membuka pintu berkat. Kadang kita secara manusia, kadang kita semua, saya dan beberapa kita seringkali menganggap bahwa waktu memberi harta kita berkurang, atau waktu kita berkurang, atau mungkin tenaga kita berkurang. Ingat, saya katakan, saya tekankan sekali lagi, memberi bukan bicara cuma tentang harta, tapi tenaga dan juga waktu. Kadang kita merasa, waktuku jadi kurang ngasih waktu buat dia. Tenagaku kurang, uangku jadi kurang kalau ngasihin. Bapak Ibu saudara, percayalah bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan, tapi memberi justru akan membuka pintu berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu cerita, seorang ayah itu punya 3 anak. Ayahnya ini sudah tua, tapi kehidupannya lumayan cukup karena dia punya 19 ekor sapi, Bapak Ibu saudara. Nah, 3 anaknya ini dikasih warisan sebelum dia meninggal. Papahnya itu menulis warisan bahwa anak pertama itu akan mendapat setengah bagian
dari hartanya, 19 ekor sapi. Anak kedua akan mendapat 1/4 dan anak ketiga mendapat 1/5. Setelah meninggal, si anaknya ini membagi hartanya. Kita mau belajar matematika saat ini. Waktu bagi harta, anak pertama membagi 19 ekor dibagi setengah, hasilnya itu 9,5 Bapak Ibu saudara, betul? Lalu anak kedua itu dia hitung 1/4 dari 19 ekor dapatnya 4/3/4. Kemudian anak ketiga itu mendapat 1/5 dari 19 ekor mendapatnya 3,8 ekor. Nah mereka itu berebut, wah berarti kalau gini kita ada 1 ekor sapi yang dipotong-potong, padahal kita pinginnya sapinya semuanya masih hidup semua. Kita pingin sapinya utuh. Apa salah satu kita ngalah lah? Mereka nggak ada yang mau ngalah, Bapak Ibu saudara. Mereka tengkar, biasa kan? Kalau orang bicara tentang warisan pasti biasa bertengkar. Kalau mereka bertengkar, akhirnya waktu mereka bertengkar masalah warisan ini tidak ada yang mau ngalah karena mereka pinginnya dapat utuh dan tidak mau ada yang dipotong atau sapinya mati karena mereka pinginnya utuh. Akhirnya terdengarlah kejadian ini kepada kepala desanya. Kepala desanya itu sebetulnya orang biasa, Bapak Ibu saudara. Kepala desanya ini bukan orang yang punya seperti ayah dari mereka yang lumayan punya. Kepala desanya itu cuma punya 1 ekor sapi. Akhirnya si kepala desa itu menengahi. Oke, gini saja. Saya punya 1 ekor sapi, ini hartaku satu-satunya. Aku mau serahkan sama kalian dan kalian nanti bisa bagi utuh. Lalu anak-anak ini ngomong, enggak apa-apa Pak, Bapak kasih ini padahal kan punya Bapak satu-satunya, enggak apa-apa. Loh nanti Bapak nanti kekurangan loh, tenang, saya percaya enggak akan kekurangan. Endingnya kayak gini Bapak bisa kan. Akhirnya anak pertama yang setengah itu kan kalau dari 19 jadi 9,5 ya, 1/4 jadi segini, 1/5 jadi 3,8. Waktu ditambahi 1 ekor sapi sama tetangga atau sama kepala desanya, anak pertama setengah dari 20 kan dari 19 akhirnya jadi 20. Jadi anak pertama setengah dari 20 dapatnya 10, iya kan? Lalu anak kedua 1/4 dari 20 dapatnya berapa? 5 ekor. Anak ketiga 1/5 dapatnya dari 20 ekor jadi 4 ekor. Bapak Ibu yang dulu 9,5 malah jadi 10, 4,5 jadi 5, 3,8 jadi 4 ekor. Kayaknya bertambah kan Bapak Ibu saudara? Betul kan? Bertambah kan daripada yang mereka bayangkan waktu pembagian awal. Dan hebatnya Bapak Ibu saudara, waktu dihitung jatah mereka yang anak pertama jatahnya 10 ekor, anak kedua jatahnya 5 ekor, anak ketiga jatahnya 4 ekor. Ternyata mereka cuma butuh 19 ekor Bapak Ibu saudara. Akhirnya sisa 1. Akhirnya mereka ngomong, berarti 1 ini masih tetap miliknya kepala desa. Dikembalikanlah itu kepada kepala desa Bapak Ibu saudara. Dari sini kita tahu bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan, tapi memberi malah akan membuat orang itu jadi dibantu oleh kita. Mereka akan dapatkan sukacita, mereka dapatkan disempurnakan. Bantuan itu 1 ekor sapi menyempurnakan mereka, betul? Bapak Ibu saudara, jadi kita tahu bahwa ketika kita memberi Bapak Ibu saudara, sesungguhnya tidak sekedar kehilangan sesuatu, tetapi saat kita memberi Bapak Ibu saudara, itu akan membantu melengkapi kekurangan orang lain. Amin Bapak Ibu saudara. Saat ini kita paham bahwa Tuhan mengatakan bahwa waktu engkau memberi, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepada kita. Amin Bapak Ibu saudara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu saudara, ayat 11 sampai 12. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi memberi itu akan menghasilkan rasa syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain Bapak Ibu saudara atau untuk Tuhan, percayalah akan ada yang namanya kebaikan yang mereka terima dan mereka akan menyerah yang namanya rasa syukur Bapak Ibu saudara. Mungkin saat ini
Percayalah, kalau ada satu orang saat ini, kita mungkin kayaknya kok lapar ya, bingung mau makan apa tapi bingung. Tiba-tiba ada orang yang memberi kita makanan. Pasti kita akan bersyukur. Aku bersyukur kok ada orang yang mau ngasih aku. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Terkadang orang yang mendapat pemberian itu bukan cuma bersyukur dengan pada orang yang memberi, tapi juga akan bersyukur kepada Tuhan. Wah Tuhan, makasih kamu sudah memperhatikan aku. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah itulah kuasa dalam memberi Bapak Ibu Saudara, menghasilkan rasa syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ayat 13-14 dikatakan, sebab oleh pelayanan ini, oleh pelayanan memberi ini, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Jadi memberi menjadi bukti kasih dan iman kita kepada Tuhan. Memberi menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika kita murah hati Bapak Ibu Saudara, kita sedang menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Karena Tuhan datang ke tempat ini untuk memberikan hidupnya, bukan untuk mengambil hidup kita. Iblis datang ke dunia untuk mengambil hidup kita, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya bagi kita. Jadi memberi tidak boleh dihilangkan di dalam liturgi yang namanya ibadah ataupun gaya hidup kita. Karena memberi itu adalah gaya hidup Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara, yaitu kisah Okinawa. Ada seorang gadis di Jepang yang namanya Okinawa. Okinawa ini adalah gadis yang cantik, gadis yang pintar, gadis yang banyak disukai oleh penduduk di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Penduduk di tempat tinggal, banyak orang yang tertarik dengan Okinawa. Tetapi sayangnya pada waktu pemuda-pemuda yang ingin mendekati Okinawa, itu pemuda-pemuda ini agak kesulitan karena pada waktu si Okinawa mungkin diajak kencan untuk pergi untuk apa, Okinawa tidak bisa meninggalkan yang namanya ibunya. Okinawa pasti membawa ibunya. Pada waktu diajak kemana sama orang atau apapun, dia tidak bisa meninggalkan ibunya, dan dia pasti waktu pergi itu akan membawa ibunya dengan kursi rodanya Bapak Ibu Saudara. Lalu bahkan selama hidupnya dia kerja, dia mungkin dapat uang, semuanya itu dikasih sama ibunya. Jadi perhatiannya, segala sesuatunya diberikan kepada ibunya. Akhirnya ada satu orang pemuda itu berani menanyakan kepada Okinawa, kamu muda cantik, kamu punya pendapatan yang lumayan saat ini, kenapa segala sesuatunya, bahkan waktu kamu, tenaga kamu, uang kamu, kenapa kamu fokuskan cuma untuk memberikan kepada ibumu? Kenapa kamu tidak kasih waktumu, tenagamu untuk mungkin orang lain dan segala sesuatunya lah? Kenapa kau fokuskan sama ibumu? Lalu Okinawa ini cerita, aku mau cerita sama kamu. Jadi pada waktu aku umur 4 tahun, ayahku sudah meninggal. Dan waktu umur 6 tahun, di desa tempatku, itu terjadi yang namanya peperangan. Aku tidak tahu kenapa akhirnya aku sama ibuku, aku tidak punya saudara laki-laki, aku cuma punya ibuku ini aja. Aku dibawa ke tengah hutan. Di situ ternyata beberapa penduduk desa itu dilindungi di tempat kayak perlindungan, di camp untuk perlindungan di tengah hutan. Dan pada waktu di tengah hutan itu kita kesulitan untuk makan. Lalu ada beberapa orang yang biasanya memberikan makanan, tapi waktu mereka memberikan makanan, mereka sulit untuk masuk ke tempat camp itu. Mereka itu biasa cuma ngasih mantau itu sejenis kayak bakpao. Itu mereka tidak berani untuk langsung masuk ke sana karena ada beberapa tentara yang menjaga juga. Mereka akan lempar mantau itu sampai ke tempat kita di camp itu. Dan kamu tahu apa yang
aku rasakan pada waktu mantau itu bertebangan itu datang. Kalau orang-orang yang masih punya ayah, punya saudara lelaki, mereka bisa berebutan, mereka bisa tangkap itu. Tapi aku cuma masih punya ibu yang tua renta kayak gitu, dan aku bingung untuk mendapatkan mantau itu dan berebutan. Seringkali ibu cuma dapat mantau yang sudah jatuh ke dalam lumpur atau tanah, bahkan mungkin ada kotoran hewan di situ, dan ibu akhirnya memberikan mantau sama aku. Tapi mantau yang dikasih itu mantau yang sudah dikelupas di kulitnya, cuma masih tinggal tengahnya aku makan. Lalu aku sempat tanya sama ibuku, kenapa kok ibu tidak makan? Ibu cuma ngomong, ibu sudah kenyang, nanti itu buat kamu aja. Tapi aku pernah melihat waktu ibu sedikit makan ternyata, dan pada waktu kalau ibu mau makan itu dia pasti nggak mau dilihat sama aku. Lalu Okinawa ini ngomong, tapi aku diam-diam pingin lihat waktu ibu makan apa yang dimakan sama ibu. Katanya ibu sudah kenyang. Ternyata aku pernah diam-diam ngintip pada waktu si ibu makan. Mantau itu yang kulitnya itu dimakan sama ibu, dan kulitnya itu adalah kulit yang kena tanah dan kena kotoran, dan yang bersihnya diberikan ke aku. Dan dia ngomong gak gini, kalau ibu bisa memberikan yang terbaik untukku, masa aku dalam hidupku tidak mau memberikan yang terbaik untuk ibu? Bapak Ibu saudara, Okinawa mengatakan bahwa kalau ibunya sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya, masa dia tidak bisa memberikan balik untuk kebaikan ibunya? Kita tahu bahwa saat ini Tuhan juga sudah memberikan hidupnya bagi kita. Masa kalau kita tahu Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, masa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Baik bukan cuma masalah harta kita Bapak Ibu saudara, tetapi waktu-waktu kita, tapi juga tenaga kita. Maukah kita memberikan tenaga kita untuk melayani Tuhan dengan tidak sungut-sungut, dengan ikhlas, dengan kita tidak peduli mungkin pada waktu pelayanan kita tidak mendapat apa-apa, pada waktu kita mungkin sulit untuk bangun pagi, tapi kita mau berikan untuk Tuhan, kita mau bangun pagi Bapak Ibu saudara. Mari saat ini Bapak Ibu saudara, kita punya hati untuk memberi, baik itu kepada sesama, tapi juga terlebih kepada Tuhan kita yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Amin Bapak Ibu saudara. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu saudara.